MC itu memegang peranan penting di acara, tapi kadang-kadang MC juga kayak kehilangan panduan yang sering saya lihat tuh di sesi foto teh. Biasanya dia kan nggak tahu nih mana tamu VIP, mana tamu yang harus didulukan, mana foto yang difoto dengan siapa. Nah itu koordinasinya seperti apa teh? Nah itulah pentingnya technical meeting dan pentingnya komunikasi. MC itu membaca situasi, membaca Pertimbangan bagi calon pengantin untuk memilih MC. itu tadi saya bilang. Harga ngikutin pasti ya, harga ngikutin kualitas. Harga baca ya bener. Banyak sekarang harga yang murah-murah juga MC-nya bagus-bagus, Mas, muda-muda ya gitu. Tapi itu tadi lihat profilnya ya di Instagramnya. Dokter Wedding, salam cinta. Seperti biasa teh, Salam cinta. Di episode Dokter Wedding kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang juga sangat penting, tapi semua wedding pasti elemennya penting-penting. Soal ini teh, peran MC berkaitan dengan rundown ya. Kalau kita datang ke acara wedding pasti kita udah hafal lah acaranya gitu-gitu aja. Gitu. Tapi pasti akan mati. Pasti akan menjadi tidak sesuai keinginan kalau MC-nya ngebawainnya juga nggak asik. Iya, betul kan teh? Sebenarnya yang paling penting, kriteria paling penting dalam memilih MC di wedding tuh apa sih teh? Tergantung nih Mas, gitu ya. Yang mau diusung temanya lebih ke formal atau yang lebih ke kayak zaman now tuh banyak anak-anak wedding nih yang zaman sekarang tuh nyarinya yang setengah matang. Telur. Setengah matang kayak telur. Jadi dia ada games, ada bisa bawain games, seru-seruan, lucu-lucuan. Ngambil formalnya tuh di acara akad. Nah nanti begitu resepsi untuk pas kirap pengantin masuk, begitu udah acara agak salaman kesananya ada games-games yang tadi saya bilang. Biasanya MC-nya ada mau apa nih, nanti tinggal konsultasi acaranya mau dibawakan seperti apa. Betul. Kan MC juga walaupun dia MC-nya ahli mahir yang begitu-begitu, tetap gimana juga tetap mengikuti pemangku hajat nih, maunya acaranya dibawakan seperti apa gitu. Karena biasanya kalau yang klasik itu kan ya biasa banget ya teh. Iya, bawainnya sesuai adat. Sesuai adat, paling manggil-manggil keluarga untuk foto, gitu, menyilahkan makan, gitu-gitu. Tapi sekarang ternyata banyak variasinya. Variasinya, iya. Sekarang kan wedding-wedding sekarang juga mungkin pengantin-pengantin sekarang mau lebih bernuansa mungkin ya. Jadi ada lempar hand buket, ada games, pilih nomor sepatu pengantin atau nomor sepatu ibu pengantin. Terus yang di kantongnya ada di 2000 gitu. Iya, betul. Ada foto istrinya di dompet, siapa yang punya gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu Mas, games-games seperti itu. Jadi di weddingan juga bukan monoton, nggak terlalu monoton kayak gitu. Jadi tergantung lagi, kembali lagi nanti konsep pernikahannya mau seperti apa gitu. Termasuk juga di beberapa pernikahan ada mungkin sekarang udah ini ya di mana-mana teman dari pengantin laki-laki atau teman dari pengantin perempuan tiba-tiba datang kasih surprise yang bawa apa tuh, bawa kompor, bawa tempat tidur yang iring-iringan, flash mob gitu-gitu. Itu juga seru banget sekarang. Seru banget, iya seru banget. Jadi dia ngasih kejutan kejutan, dia bawain peralatan kayak sapu. Kayak ember, pengki gitu ya, itu nanti bisa diobrolin gitu. Jadi konsepnya ini tengah-tengah mau apa gitu. Berarti fungsi MC-nya itu sangat vital karena dia yang bisa membangun suasana yang menjadi seperti apa. Kalau dulu kan pengantin cuman diri, diam, senyum, salaman. Sekarang mereka diajak dance juga. Iya, interaksi. Ada pengantinnya turun nyanyi gitu buat menghibur juga. Ada orang tuanya turun nyanyi gitu. Buat menghibur juga. Kalau di catering kan ada test food nih, segala macam. Kalau kita sebagai calon pengantin, bagaimana kita memilih MC ya? Meskipun kadang-kadang sudah disediakan sama WO kan, tapi biasanya kan kita pengen yang begini, pengen yang begini. Saran teteh seperti apa memilih MC sesuai acara yang kita inginkan? Ya, bisa dilihat di Instagram MC-nya, atau begitu dia penampilan, dia nge-MC di mana. Calon pengantin bisa lihat penampilannya dia gitu. Portfolionya. Oh ya, bisa lihat langsung datang cara MC-nya gimana, cocok apa enggak, nada suaranya cocok apa enggak, masuk apa enggak.
dia mau gila-gilaan kan nih acaranya. Biasanya ditanya juga sih sama MC-nya mau gimana nih konsepnya. Nah, itu berhubungan lagi sama rundown acara tadi nih Mas gitu. Nah, rundown ini kan penting banget ya untuk ngalirin acara. Biasanya itu rundown itu keputusan siapa sih Teh? Biasanya rundown itu dibuat oleh WO yang bersangkutan. Jadi mulai di jam berapa ya harus datang. Siapa aja di jam pagi itu yang datang, siapa aja yang mau dirias, nama-namanya dia udah ada di situ. Dari keluarga mempelai pria, mempelai wanita, wanitanya siapa aja yang harus standby di jam 4:30 atau yang mau dirias. Pengantinnya harus datang di situ. Itu dari situ Mas, dari awal itu. Nah, untuk di rundown itu mencakup semua dari A sampai Z itu ada tanggung jawab si WO. Itu mah cuma contohnya aja tadi aku case-nya seperti itu. PIC riasnya tetap WO-nya yang bertanggung jawab. Jadi itu siapa aja yang masuk, nanti siapa aja yang dirias. Setelah itu acara kira pengantinnya mulai di jam berapa. Biar tertib dan lancar acaranya sekarang, anak-anak sekarang lebih banyak pakai jasa WO itu Mas. Iya betul. Jadi rapi. Biar rapi, tertib, tepat waktu. Iya kadang-kadang kan suka meleset-meleset nih kalau kita ngurus sendiri gitu, suka ngurus sendiri akad nikah jam 8 bisa molor ke 8:30. Itu mempengaruhi waktu juga 8:30 karena selesai akad nikah itu kan mau touch up, ganti baju pengantinnya. Nah berpengaruh ke situ. Nanti kalau kelamaan lagi acara resepsinya mundur lagi gitu. Pengantinnya keburu capek juga. Keburu capek juga, nah, betul. Teh tadi ada yang menarik nih tentang make up. Cuman saya nggak mau bahas sekarang di episode selanjutnya karena krusial banget nih, tiba-tiba ada antah berantah orang duduk aja minta make upin dong padahal tidak ada di list. Tapi nanti ya. Iya, benar. Kita masuk ke bagian ke part rundown dan acara dulu. MC itu memegang peranan penting di acara, tapi kadang-kadang MC juga kayak kehilangan panduan yang sering saya lihat tuh di sesi foto Teh. Biasanya dia kan nggak tahu nih mana tamu VIP, mana tamu yang harus didulukan, mana foto yang difoto dengan siapa. Nah itu koordinasinya seperti apa Teh? Nah itulah pentingnya technical meeting dan pentingnya komunikasi. MC itu membaca situasi, membaca skrip apa ya di rundown itu tamu VIP-nya ada siapa aja. Betul. Itu ada kode-kodenya. Oh, itu ada kode-kodenya? Ada. Misalnya Pak Menteri A, kode 01. Begitu dia ngisi buku tamu dilempar dari WO. Dari WO 0101 biasanya WO-nya datang nganter. Ada asernya ya? Iya, ada asernya. Dia nganter tuh si WO ke pelaminan. Dan WO ini membantu untuk membuka jalan. Begitu membuka jalan ini si MC sudah terinfokan. Selamat datang kepada Bapak Menteri ini. Nah, salam untuk bersalaman dan foto bersama langsung. Jadi dia nggak ada di-cut di situ, nggak ada dia salaman, terus tunggu di ruang VIP, terus dia naik lagi buat foto, enggak. Jadi langsung nanti dari koordinasi antara WO dan MC itu makanya sangat penting Mas. Jadi begitu dia naik, di stop, salaman, foto, baru nanti WO-nya lari ke sebelah sana untuk mengantarkan ke area VIP tadi. Berarti selesaikan dulu urusan di pelaminan gitu ya? Iya betul. Jadi trik-triknya macam-macam ya, ada yang kode angka, ada yang memang nama gitu. Karena banyak juga yang MC yang kalau menteri atau pejabat negara ya paling tidak kita kenal muka lah ya. Iya betul. Tapi ngerinya gini. Kalau teman-teman kantor betul, ya. Bosnya betul. Relasi bisnisnya. Ya, zaman dulu sih pakai foto. Ya. Zaman dulu pakai foto. Foto ada fotonya zaman dulu ya. Fotonya bapak ini gitu. Sama ngelihat di buku tamu. Oh berarti tetap ada koordinasi. Tetap ada koordinasi, iya. Zaman dulu kita biasanya, zaman dulu kan nggak ada WO nih. Biasanya ngeliat dari ngisi buku tamu itu penerima tamunya. Terus sama disamain nih, oh Pak ini nih, oh ternyata nih VIP nih, tamu VIP, oh iya nih bener. Fotonya ini nih, Bapak ini. Yang gitu. repot kalau Bapaknya habis potong rambut ya. Iya. Nah lu. Iya gitu. bener banget. Yang repot itu klimis ya jadinya tiba-tiba klimis udah berubah gitu ya. Betul. Nah itu yang zaman sekarang dipermudah lah dengan adanya WO. Betul. Jadi mungkin kerjanya MC juga lebih enak sih sebenarnya. Sudah dapat kode nih, biasanya dia ada pendamping MC.
Jadi dari WO ini Pak ini nih gitu datang gitu. Nanti tinggal MC-nya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak gitu. Dan langsung di stop gitu. Karena MC juga berfungsi sebagai timekeeper ya, penjaga waktu. Yang ringnya adalah pada saat gini manggil. Teman-teman SMA dari pengantin wanita tuh nggak datang-datang, nggak kumpul-kumpul. Sementara yang antri udah panjang. Iya, biasanya yang ngumpul duluan. Kalau ada sekelompok yang udah ngumpul di pelaminan, ditanya ini dari mana, mau foto bersama udah lengkap belum? Nanti tinggal checklist. Iya, nanti nggak berurutan fotonya, tapi yang penting yang sudah standby aja. Betul. Jadi untuk menghemat waktu, ya, yang sudah terkumpul aja di situ dipersilakan untuk naik. Jadi itulah pentingnya MC berperan di situ, Mas. Jadi dia bisa melihat teknis di lapangannya untuk pematangannya dia. Oh ini harusnya begini, nggak harus nunggu sesuai list. Tapi dia langsung yang ada dulu di pinggir pelaminan sudah terkumpul semua. Silakan dikasih jalan untuk berfoto bersama. Itu menghemat waktu juga. Dan itu sih pengalaman MC yang di dunia wedding. Betul. Itu makan asam garam sih sudah seharusnya seperti itu karena mereka pengalaman gitu. Termasuk juga mengantisipasi tiba-tiba ada keluarga inti misalnya, ada bos saya, dia duluan. Nah kayak gitu tuh bisa diakomodir juga teh? Bisa. Tinggal info aja ke MC-nya. Misalnya Mas Adi adiknya nikahin. Mas Adi ngundang bosnya nih, karena kan tamunya Mas Adi, pasti nanti tetap Mas Adi infoin aja ke itu tamu ini nih VIP bapak ini nanti NV-nya langsung announce di situ. Selamat datang kepada bapak ini, WO-nya langsung stopin, salaman, foto bersama, turun disambut, langsung dimasukkan ke area VIP begitu. Nah, apakah MC juga berhak ngatur misalnya gini teh, kan pasti kalau wedding kan udah ada fotografer atau tim video yang di-hire, yang disewa ya. Iya, betul. Tapi biasanya karena antusias, karena rasa hari bahagia, keluarga juga pengen foto. Kadang-kadang selondong di depan kamera segala macam. Iya. MC boleh ngatur nggak sih teh supaya ibu-ibu sabar dulu atau bapak-bapak sabar dulu? Boleh aja, tapi tetap dikoordinasi dengan WO-nya, WO yang bersangkutan pada saat hari H, tinggal dikomunikasiin aja. Sebenarnya sih semuanya bisa diatur sih pada saat hari H, karena kan memang kita itu nggak bisa prediksi ya Mas, begitu hari H tuh ya seperti Mas Adi bilang tadi, keluarga pengen foto nyelonong, keluarga. Nah itulah pentingnya rondon dibuat. Kalau bisa untuk keluarga inti foto dahulu sebelum acara dimulai. Oke, berarti gitu. Sebelum resepsi dimulai? Iya, kayak pengantin ayah, ibu, iya, adik, betul. kakak gitu ya? Formasi 4-6. Apa tuh 4-6 ya? Orang tua pengantin wanita berfoto, orang tua pengantin pria berfoto, dan kedua belah pihak berfoto. Berarti 6 orang tadi ya? Iya. Pengantin, keluarga pria, keluarga wanita. Iya. Terus masing-masing. keluarga inti adik kakak kandung, itu yang penting. Kalau masih ada waktunya masih bisa panitia atau penerima buku tamu atau among tamu atau yang diseragamkan ya, misalnya kebaya dan beskap diseragamkan. Kalau sudah siap mereka foto dulu. Itu juga buat menghemat waktu. Dan kadang-kadang juga kan kita nggak tahu nih pas acara mereka makan apa, ganti baju, lupa belum foto gitu ya. Nah itu buat mengantisipasi. Oh pantas tadi Teteh bilang bahwa dimulai dari awal nih, dari mulai make up segala macam itu udah Betul, diatur ya. diatur sama karena WO nanti, dari rundown itu. Karena nanti akan berpengaruh pada sesi foto, Betul, ya? betul. Okay. Kerapihan juga itu kan kita biar teratur rapih acaranya. Nah itu penting banget, Mas. Teh kalau foto itu ada komposisi nggak sih, maksudnya gini, kakak di mana, adik di mana, atau bebas aja kalau foto. Betul. Bebas aja selama nyaman, posisinya dia ada di mana, yang penting mukanya nggak ketutupan. Gitu. Kadang-kadang kan suka lupa saking banyaknya orang berdiri di sini. Itu sih tugasnya fotografer yang ngingetin gitu. Biar miring-miring dikit gitu, miring-miring dikit biar kelihatan mukanya. Kayak muka kita kelihatan di kamera, Mas. Iya, benar. Nah, Teh, kalau sebagai timekeeper kan menjaga waktu, menjaga susunan acara, apakah MC juga, saya sih nggak tahu nih, sepanjang acara tuh kayak tamu lagi makan, orang lagi salaman tuh,
ngoceh aja terus atau ada sesuatu yang pesan yang harus disampaikan sih sebenarnya? Biasanya diulang cuman beberapa kali, misalnya selamat datang kepada tamu undangan atau ada tamu-tamu VIP yang penting. Selebihnya sih dia diem karena ada entertain yang main. Oke. Gitu, bergantian. Dan begitu MC ngomong juga entertain sebaiknya merendahkan volume suara karena untuk announce ke pengunjung atau ke tamu-tamu yang datang seperti tadi panggilan kepada SMA berapa teman calonnya mempelai pria untuk bersiap-siap foto bersama. Dia udah announce beberapa menit lah sebelum untuk acara foto bersama itu. Jadi tetap ada beberapa yang diingatin sama MC di situ diulang-ulang gitu. Teh, kalau saran Teteh, kalau acara-acara pernikahan itu sebaiknya MC-nya apakah yang lebih tua dari pengantinnya atau lebih muda atau tergantung selera? Karena biasanya pembawaannya tuh mempengaruhi jalannya acara loh Teh kalau kayak gitu tuh. Selera Mas. Kayak gitu ya, kalau terlalu adat kan ada yang Jawa Mas, ada yang formal banget, formal ya gitu. Itu juga MC juga sampai baju pun dia menyesuaikan. Kayak Jawa misalnya, itu berbahasanya juga dia begitu yang masuk kira pengantin, iya betul, dia nyondro gitu. Ya begitu naik di pelaminan juga maunya gimana nih, yang tadi saya bilang formal apa mau setengah mateng nih kita konsepnya gitu. Nah itu nanti bisa dibicarakan gitu. Jadi untuk MC kan maunya yang cowok muda-muda gitu atau yang cewek yang cantik gitu ya. Biasanya cewek cantik biasanya lebih ke penyanyi gitu ya. Kalau MC biasanya pengantin-pengantin itu lebih ke pengalamannya. Gitu, ke pengalaman MC-nya, suaranya gitu. Pengalaman karakter pembawaannya, membawakan acaranya gimana gitu. Nah, saran Teteh nih sebagai dokter wedding ya, bosnya yang semua tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus menjadi pertimbangan bagi calon pengantin untuk memilih MC. Itu tadi saya bilang. Harga ngikutin pasti ya, harga ngikutin kualitas. Harga baju ya bener. Banyak sekarang harga yang murah-murah juga MC-nya bagus-bagus Mas, muda-muda ya gitu. Tapi itu tadi lihat profilnya ya. Di Instagramnya, lihat juga dia penampilan dia di acara-acara ya, karena MC sekarang itu ngikutin zaman sekarang, kayak mau nuansanya saya mau pakai baju apa, nanti mau internasional, nasional, mau adat, mereka ngikutin dan warna bajunya ngikutin misalnya, tapi tidak lebih wow dari pengantin sih. Betul. Cuman dia mengikuti konsepnya gitu. Kalau MC-nya lebih wow dari pengantin seru juga kayaknya. Spotlightnya ke MC semua gitu ya. Semua eye catching ya MC-nya ya. Nah, Oke. Berarti banyak banget aspek yang bisa kita lihat dalam memilih MC ya. Karena MC memegang peranan sangat penting terhadap jalannya proses resepsi ya. Tapi dimulai dari pagi ya. Iya, dimulai dari pagi itu untuk datanya siapa aja yang datang. Dan dia harus tahu, jangan salah sebut nama pengantin itu ya, kalau dia lagi announce gitu ya, atau dia posisi bagian dia selamat datang para hadirin tamu undangan, sebentar lagi kita akan menyaksikan Raja dan Ratu, ya kan, Raja Ratu. Biasanya dia sebut namanya yang berbahagia pada malam hari ini, Ananda dan Nana, ya. Itu jangan sampai salah sebut namanya gitu, karena kan kalau direkam itu nggak bisa terulang Mas ya, gitu. Betul. Putra dari bapak dan ibu ini bersanding dengan putra dari bapak dan ibu ini gitu, dan dia juga harus tanya mau nggak disebut gelar. Belum tentu orang saya punya gelar apa belum tentu saya mau disebut gelarnya gitu. Atau ada orang yang memang sekolah tinggi, saya mau dong disebut gelar saya insinyur apa, insinyur dari Bapak Haji nih gitu. Jadi semuanya complicated. Cuman pameran aja Mas yang simple. Oh iya. Semuanya jadi rumit ya kan. Iya betul. Tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Kalau konsultasi sama dokter wedding, semuanya ada jalan keluarnya. Jadi kalau kalian calon pengantin yang mau tanya apapun tentang wedding, langsung DM, langsung komen, kita pasti jawab, ya kan dok? Iya betul. Asal jangan kodok. Oke, sekian dulu bahasan untuk MC. Tadi saya spill bahwa kita mau bahas soal make up. Iya. Karena banyak
penyusup biasanya. Iya, Ya betul. kan? Ha-ha. Tapi nanti stop dulu. Oh iya, siap-siap. Sampai di episode berikutnya. Ya, salam cinta.